melayani dan bergereja di GB Iglesia Jakarta. Kemarin saya sudah pamit sama Pak Hendiso. Ini saja perkenalan saya. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Rut pasal 1. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ayat yang ke-16. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yang masih mencari jujurlah aman. Multimedia bantu. Oke, kita akan baca sama-sama. Rut 1 ayat 16. 3, 2, 1. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, Ke situ jugalah aku pergi. dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Amin. Silakan duduk. Judul firman Tuhan pada pagi hari singkat, sama seperti pembacaannya singkat. Mungkin saudara berpikir begini, pasti Bu Dewi khotbahnya singkat dalam waktu yang seksama dan tempo sesingkat-singkat ini. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah komitmen. Apa saudara? Komitmen. Yang pernah mendengar kata komitmen, angkat tangan. Yang pernah mendengar kata komitmen. Oke. Komitmen itu apa? Ada yang bisa bantu saya komitmen? Suatu janji yang harus ditepati. Janji cukup, janji. Ada lagi? Sayap kanan? Janji? Oke, sayap kiri? Yang belakang, komitmen adalah janji. Ada lagi? Setia. Apa? Setia. Pakai suara, bersuara. Setia. Setia, cukup. Janji, sayap kanan sudah punya 2 suara. Janji dan setia. Singer, song leader? Ketetapan? Oh, tanggung jawab. Oke. Tinggal sayap kiri ya. Oke. Komitmen adalah janji, adalah setia, adalah tanggung jawab. Ada lagi? Ketetapan. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu Gembala, dengan hormat saya minta jawabannya tidak boleh sama dengan saya Bu. Komitmen adalah selain janji, ketetapan, tanggung jawab, setia. Kenapa? Keterikatan. Oh, keterikatan, boleh. Ibu Gembala bisa bantu lagi? Keterikatan. Selain itu cukup? Oke, cukup. Ternyata menurut umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, yang namanya komitmen adalah janji, ketetapan, tanggung jawab, keterikatan, kesetiaan. Betul? Ternyata begini, menurut Josh Barna itu ahli teologi ya, dia katakan begini, yang namanya komitmen adalah suatu janji atau keputusan yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih dalam bentuk lisan ataupun tulisan, yang mau atau tidak mau, suka tidak suka, harus dilakukan, dan kalau dilanggar ada dampak atau akibat yang kita terima. Yang setuju dengan Josh Barna katakan amin. Amin. Terus pertanyaan saya yang kedua, siapa yang pernah berkomitmen? Yang pernah loh ya, yang tidak jangan angkat tangan. Yang pernah komitmen? Oke. Oke, Pak baju biru pernah komitmen apa? Pernah komitmen apa Kak? Sekali ikut Tuhan tetapi ikut Tuhan. Oke, sekali Yesus tetap Yesus. Iya. So dia tergantikan apapun. Amin. Yang pernah berkomitmen angkat tangan? Tidak boleh sama jawabannya. Menikah. Oke, keren banget. Pernikahan juga perlu komitmen. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena dunia itu nggak mengajarkan kita komitmen loh. Dunia dia lagunya begini, maafkan saya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, betul tidak? Tapi kerajaan surga setia sampai akhir. Amin. Amin. Pernikahan perlu komitmen. Ikut Tuhan perlu komitmen. Yang pernah komitmen angkat tangan. Baju merah, Ibu. Pernah komitmen apa, Ibu? Tetap setia sama siapa? Tetap setia sama Tuhan. Hampir sama ya, sekali Yesus tetap Yesus. Oke. Saya minta sayap kiri, ada yang bisa bantu saya. Yang pernah komitmen angkat tangan. Yang pernah? Hah? Yang pernah berkomitmen? Melayani perlu komitmen. Yang setuju katakan amin. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu Gembala bisa bertahan di tempat ini melayani, itu karena komitmen. Betul Ibu? Pernikahan perlu komitmen.
Belajar juga perlu komitmen. Yang setuju katakan amin adik-adik. Halo? Sekarang kan modelnya daring sampai boring, betul tidak? Kalau nggak boring, kalau kita males, kita nggak akan pernah menerima yang namanya kemajuan, betul? Studi juga perlu komitmen. Saya mengajar di salah satu kampus teologi namanya Didaskalia. Ketika mahasiswa masuk, kami rektor, para dosen mendoakan. Jumlahnya 100 lebih, 130-an waktu itu. Mereka menyanyi begini, no? Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib, katanya loh, selalu manis. Ternyata apa yang terjadi? Komitmen hanya diuji oleh waktu dan penderitaan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ternyata begini, semester 1 Pak Gembala mulai rontok. Saya tanya, kenapa keluar dari kampus? Saya pegang homiletics sama Inggris. Mereka bilang gini, Miss Dewi, makanannya ndak cocok. Masakan mama lebih enak daripada masakan di kampus. Katanya begitu. Keluar hanya gara-gara makanan. Semester 2 mulai rontok lagi. Saya tanya, kenapa nggak bisa bertahan? Katanya begini, ndak cocok sama teman satu kamar. Yang satu orang Batak, satu orang Ambon, satu orang Jawa, satu orang Bali. Ribet gara-gara beda suku. Semester 3, semester 4 rontok lagi. Saya tanya, kenapa harus mundur? Udah semester 4 sayang sekali. Katanya begini, Miss Dewi, ndak cocok. Yang dosen ini killer, yang dosen ini baik, yang dosen ini bijaksana, yang dosen ini cerewet. Saya bilang begini loh, kita semua dosen punya kelebihan, keunikan masing-masing, betul tidak? Keluar hanya gara-gara tidak cocok sama dosen. Yang menyedihkan kemarin, yang terakhir keluar semester 5. Saya bilang, kamu setahun lagi udah masuk skripsi, kenapa keluar? Jawabannya buat saya sedih banget. Dia bilang gini, kangen orang tua. Di kampus terlalu banyak batasan. Tidak boleh pegang HP, tidak boleh pacaran. Ternyata begini, karena nggak mau ikuti aturan, tidak bisa bertahan dengan yang namanya komitmen. Halo? Bekerja perlu komitmen, ya setuju katakan amin. Kalau Anda bekerja, peraturan perusahaan begini, masuk jam 8, pulang jam 5 sore, Anda sudah bikin komitmen perjanjian, betul? Tapi seandainya Anda datang jam 9, pulang jam 4. Anda datang jam 10, pulang jam 2. Percaya begini, SP1, SP2, SP3, lu WN, betul tidak? Orang yang nggak komitmen tidak akan bisa menikmati yang namanya janji-janji Tuhan. Kita akan belajar dari seorang wanita yang namanya adalah Ruth. Ruth ini wanita yang komitmennya luar biasa. Seandainya judul sinetron Pak Gembala, judulnya begini, menantu yang hebat, mertua yang dahsyat, betul tidak? Atau mertua yang dahsyat, menantu yang hebat. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena yang saya jumpai banyak mama-mama mertua atau ibu mertua bermusuhan dengan menantu perempuannya. Betul atau benar? Tidak cocok dengan mertuanya perempuan. Betul atau tidak? Saya berdoa mama-mama di tempat ini nggak ada. Yang sisi katakan amin. Mertua-mertua di sini ada mertua-mertua yang hebat. Menantu-menantu di tempat ini ada menantu-menantu yang taat. Yang sisi katakan amin. Amin. Saya sering melayani kaum wanita. Satu saat seorang ibu tanya sama saya begini, Bu Dewi, saya ini capek dengan mertua saya. Oh, kenapa? Mertua saya tuh cerewet, suka ngatur, suka campur tangan dengan urusan rumah tangga saya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan dengar dan saya bilang, sudahlah Ai, sudahlah Tante, didoakan saja. Saya bilang begitu, sudahlah Ci, didoakan saja mertuanya, maksud saya begitu. Satu saat saya ngisi ibadah lansia, usia 50 tahun ke atas, tanya begini, Bu Dewi suka ngisi kaum wanita, betul Ai, kenapa? Tahu menantu saya? Tahu, kenapa Ai, saya begitu. Tahu nggak Bu Dewi, menantu saya itu cuma cinta sama anak saya, tapi galak sama saya, judes sama saya. Saya masih diam, saya bilang begini, didoakan saja supaya Tuhan pulihkan keadaan. Satu saat saya jadi pembicara retreat, itu retreat keluarga, dan yang luar biasa begini, saya bisa berjumpa mertua sama menantu dalam acara yang sama. Sebelum acara dimulai, menantunya di sebelah sana, mertuanya di sebelah sana. Mertuanya jalan ke arah saya, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat saya begini. Kami tanya sama pembantunya, susternya maksudnya,
Akhirnya saya tanya karena susternya mendengar keluhannya sama saya. Mbak, sebenarnya yang benar ini mertuanya atau menantunya? Saya bilang begitu. Itu jawaban pembantunya buat saya kaget. Susternya bilang begini, Bu Pendeta, sama saja, mertuanya itu cerewet, dari terbit matahari sampai terbenam, katanya ngomel, katanya begitu. Terus pembantunya bilang begini, tahu nggak Bu Pendeta, itu yang namanya enciknya juga sama, mertuanya belum selesai bicara, langsung diputus-putus katanya begitu. Saya cuma bilang begini, nggak ada pribadi yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Mertua memperlengkapi menantunya, amin. Menantu memperlengkapi mertuanya. Yang setuju katakan amin. Kita lihat bagaimana seorang Ruth bisa punya pendudukan diri yang luar biasa terhadap mertuanya. Ini bicara otoritas. Dengarkan baik-baik. Sepanjang saya melayani Tuhan, saya nggak pernah melihat orang yang tidak punya pendudukan terhadap otoritas bisa dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Salah satu hal yang saya tanamkan sama anak-anak saya bilang begini. Setiap hari kita wajib mendoakan gembala sidang kita. Doakan pelayanannya, doakan keluarganya. Yang setuju katakan amin. Yang setiap hari mendoakan keluarga pastori, keluarga Pak Gembala, katakan amin. Itu salah satu pendudukan diri kita terhadap otoritas seorang gembala. Terus yang kedua, pendudukan diri itu begini, selalu taat dengan apa yang dikatakan pemimpin rohani kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Karena begini, maafkan saya Pak Gembala, kadang-kadang tingkat pendidikan yang lebih tinggi, status sosial yang lebih tinggi, kadang-kadang membuat orang susah untuk tunduk pada otoritas. Haleluya. Ya. Haleluya. Kita akan belajar bagaimana seorang Ruth memiliki komitmen yang luar biasa. Kita akan belajar komitmen apa yang kita harus pelajari dari seorang Ruth. Yang pertama, komitmen untuk memelihara imannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Lihat saya, Ruth itu berasal dari Moab. Moab itu suku yang jijik di mata Tuhan, karena suku ini lahir dari perzinahan seorang anak dengan seorang bapak. Kita baca Kejadian 19 ayat 37 sampai 38 supaya tahu. Jadi suku ini lahir dari sebuah perzinahan. Dengarkan baik-baik. Di hadapan Tuhan, yang namanya perzinahan, baik jasmani, baik rohani, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Amin. Perzinahan rohani ketika kita menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, ketika kita menyembah ilah-ilah lain, ini sangat melukai hati Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Kadang-kadang begini, saya pelayanan di beberapa suku. Kadang-kadang suku ini lebih memelihara adat, lebih memelihara budaya, dan mengesampingkan firman Tuhan. Betul atau tidak? Betul. Kemarin saya pulang dari Samosir, sampai saya cukup bicara keras, saya bilang begini, kita menghormati orang tua kita menghormati leluhur kita, tapi jangan pernah itu lebih daripada kita menghormati Tuhan. Amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Perzinahan rohani melukai hati Tuhan, perzinahan jasmani menyakiti hati. Amin. Ruth lahir dari suku seperti ini. Sampai Ulangan 23 ayat 3 catat begini, suku Moab, suku Amon tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan, tidak boleh masuk dalam gereja Tuhan sampai keturunan yang ke-10. Jadi begini, saya nggak tahu istilah di Kupang, kalau di Jawa itu gini, ada anak, ada cucu, ada cicit, ada tangga, ada udah-udah sewor, saya nggak tahu sampai yang ke-10. Ternyata sampai keturunan yang ke-10 tidak boleh masuk ke dalam rumah Tuhan. Tapi seorang Ruth membalikan keadaan. Yang setuju katakan amin. Ya. Hanya orang-orang yang komitmen yang bisa membalikan keadaan. Bayangkan saudara, komitmennya begini. Ketika mertuanya desak, sudahlah, pergi sana. Kalaupun aku punya anak, mau menikah sama kamu itu terlalu lama dan aku sudah tua. Jawaban Ruth begini, jangan desak aku meninggalkan engkau. Kemanapun engkau bermalam, aku bermalam. Kemanapun engkau pergi, aku pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini tidak gampang loh. Ruth seorang penyembah dewa yang namanya Kamos, ketika menikah dengan anaknya Naomi.
melihat perbuatan ajaib Israel, melihat tanda-tanda ajaib Allahnya orang Israel, Rut berketetapan untuk percaya Allah Israel. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang begini Bapak Gembala, ada orang masuk Kristen karena pernikahan. Mereka aslinya bukan orang Kristen. Ketika masuk diberkati, dan ketika pasangannya meninggal bisa balik asal, betul tidak? Bisa menjadi orang yang tidak percaya Tuhan lagi, betul? Tapi Rut pertahankan imannya. Haleluya. Hari ini kita ini sedang bergelut untuk iman kita kepada anak-anak kita, betul tidak? Kupang ini daerah Kristen, betul tidak? Sekarang kita bisa melihat bagaimana daerah Kristen mulai terlihat orang-orang yang mulai tidak komitmen dan akhirnya meninggalkan Tuhan, betul tidak? Salah satunya, saya banyak bergaul sama pembicara youth karena saya salah satu pembicara youth juga. Namanya Kak Putut. Kak Putut bilang gini, Tante Dewi, salah satu penyebab orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya meninggalkan Tuhan karena pernikahan cuma satu. Saya tanya, kenapa Kak Putut? Dia bilang gini, karena kekristenannya tidak berakar di dalam Tuhan dan keluarganya tidak berperan besar dalam pertumbuhan rohani anak-anaknya. Saya rasa betul juga loh Pak Gembala. Mereka yang di luar kita itu sampai sewa guru datang ke rumah untuk mengajar cara mengaji, untuk mengajar cara beribadah, betul tidak? Sedangkan kita orang percaya, maafkan saya, kadang-kadang lengah. Kita panggil guru Mandarin melesi anak kita, kita panggil guru Inggris, guru matematika. Pernah nggak lulusan STH disuruh datang ke rumah hanya untuk mengajarkan agama? Jarang terjadi, betul tidak? Kalau di hari Minggu seperti ini, anak-anak sekolah minggu hanya bisa menikmati firman Tuhan 30 sampai 1 jam paling lama, betul tidak? Pendidikan yang paling penting agama itu ketika ada di rumah. Yang setuju katakan amin. Ketika saya belajar begini, kenapa Israel berhasil? Kenapa Israel itu dahsyat luar biasa dipakai Tuhan? Kuncinya Ulangan 6 ayat 7. Bagaimana firman Tuhan itu diperkatakan, dibentangkan pada saat duduk, pada saat berbaring, pada saat berjalan. Firman Tuhan yang didengung-dengungkan, betul tidak? Saya termasuk pendeta yang luar biasa. 2 tahun saya punya 3 orang anak. Jadi begini, 9 bulan tante saya hamil, 9 bulan saya hamil, 9 bulan saya hamil. Dalam 2 tahun saya punya 3 anak. Mereka masih kecil-kecil. Ketika mereka masih kecil-kecil, yang saya lakukan begini. Setiap malam sebelum mereka tidur, saya selalu dongeng. Bahasa Jawanya itu cerita, saudara. Saya cerita tentang kisah-kisah Alkitab. Saya cerita tentang Daud, saya cerita tentang Esra, saya cerita tentang Hagai. Jangan sampai anak cucu kita sekarang lebih hafal sama yang namanya Frozen, lebih hafal sama yang namanya Spider-Man, lebih hafal yang namanya Cinta untuk Starla. Tapi ketika ditanya, kamu tahu gak Amos? Nggak ngerti. Ketika anak cucu mantu kita ditanya, kamu tahu gak Sakaria? Nggak ngerti. Kenapa? Karena yang mereka lihat, yang mereka konsumsi itu sesuatu yang bukan rohani, sesuatu yang bukan ilahi. Pesan saya begini, sebagai orang tua, tanamkan benih takut akan Tuhan sejak usia dini. Karena peranan penting keluarga itu akan membuat pertumbuhan rohani anak-anaknya signifikan. Yang setuju katakan amin. Menurut penelitian begini Bapak Ibu, kalau anak mengenal Tuhan dari usia 1 sampai 12 tahun, imannya tertancap kuat dalam Tuhan, dipastikan mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tapi kalau mengenal Tuhan dari usia 12 sampai 17 tahun, rata-rata tidak tertancap kuat, 50% mereka bisa meninggalkan Tuhan. Apalagi kalau mengenal Tuhan di usia 17 tahun ke atas, kalau nggak sungguh-sungguh tertancap kuat dan setia dalam Tuhan, dipastikan mereka lambat laun meninggalkan Tuhan. Karena apa? Jabatan. Karena apa? Karena pasangan hidup. Saya mau tanya, di tempat ini yang setiap hari ada mesbah keluarga, angkat tangan. Setiap hari ada mesbah keluarga. Pak Gembala saya percaya, pemain musik saya percaya. Dengarkan baik-baik. Anda sebagai kepala keluarga bukan hanya mencari uang untuk istri dan anak-anak Anda, tapi Anda punya tanggung jawab memberikan makanan rohani buat anak-anak kita. Yang setuju katakan amin. 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 Kami sekeluarga komitmen setiap jam 9 malam kami pastikan suami
anak-anak kami kumpul bersama sesibuk apapun untuk kami menyembah, dan kami melatih anak-anak kami untuk sharing firman Tuhan. Saya bersyukurnya begini, ketika anak-anak masih kecil, saya kan sudah cerita anak saya jaraknya dekat. Di kursi itu 3 saya jajar, 1, 2, 3. Saya suapin mereka, saya bilang begini, Tuhan berkati engkau, keluar masukmu diberkati. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan melayani Tuhan sejak usia dini. Dan saya bersyukur sejak kelas 2 SD anak-anak saya sudah melayani Tuhan sampai hari ini. Amin. Karena begini, ketika mereka memiliki pertumbuhan rohani dari usia dini, mereka mau tidak mau, suka tidak suka, akan punya tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Karena begini, benih kebenaran yang kita tabur itu akan tertancap kuat dalam rohnya. Haleluya. Haleluya. Percaya begini loh, keberhasilan gereja ini, keberhasilan pulau ini, keberhasilan kota ini ada di dalam keluarga-keluarga orang percaya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kiri, jangan santai, mulai serius dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan hanya karena jabatan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan hanya karena pasangan hidup. Karena dalam Tuhan ada kekekalan, di luar Tuhan itu kebinasaan. Amin. Amin. Yang kedua, apa yang kita belajar dari seorang Rut? Kita belajar komitmen Rut terhadap pernikahannya. Betul tidak? Rut itu menikah kembali setelah pasangannya meninggal. Betul tidak? Haleluya. Lihat saya. Pernikahan itu idenya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, alam semesta, tumbuhan, binatang, cakrawala, hanya dengan perkataan jadi, betul? Tapi ketika Tuhan ciptakan manusia, kreativitas Tuhan bekerja. Dia bentuk manusia, dihembuskan nafas, jadilah manusia Adam. Pernikahan itu idenya Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan butuh kerjasama dengan Adam. Operasi pertama itu ada di Taman Eden. Adam dibuat tidur, diambil tulang rusuknya, jadilah manusia Hawa. Betul? Jadi dengarkan baik-baik. Pernikahan berbeda dengan organisasi dunia. Kalau koperasi boleh buyar, bank pun bisa selesai, tapi pernikahan tidak akan pernah buyar. Apapun yang terjadi, yang setuju katakan amin. Haleluya. Setiap kali saya datang ke pesta pernikahan, teman-teman saya panggil saya pendeta gaul. Saya banyak isi anak muda. Mereka mengucapkan selamat begini, selamat ya, sampai kakek nenek-nenek. Semua bilang begitu, betul tidak? Ubah pola pikir kita, ubah perkataan kita. Setiap kali kita datang ke pernikahan, katakan begini, selamat berbahagia sampai maut memisahkan. Yang setuju katakan amin. Yang memisahkan kita bukan ketidakcocokan. Yang memisahkan kita bukan pertengkaran. Karena berkeluarga itu butuh proses yang terus-menerus. Yang setuju katakan amin. Kita menikah dengan pasangan yang tidak sempurna, tapi kita bisa mencintai pasangan kita dengan cara yang sempurna. Haleluya. Saya kaget. Saya beberapa bulan lalu saya tuh pelayanan di Bekasi. Saya pelayanan di GKJ, hari ini saya masih melayani Protestan juga. Saya lagi ngobrol sama seseorang yang bekerja di kantor KUA. Dia bilang begini, Bu Pendeta, ini gara-gara COVID Bu Pendeta, mulai naiknya istri-istri yang menggugat suami. Saya tanya, kenapa? Alasan pertama tidak cocok. Terus alasan kedua, suaminya di PHK, tidak bisa bertahan lagi. Dengarkan baik-baik. Yang namanya komitmen itu begini, apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, tetap setia dengan pasangan. Amin. Haleluya. Jangan seperti orang dunia, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Tadi saya katakan begini, pernikahan Kristen itu pernikahan monogami. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah begini, ketika masih pacaran, anak muda guys, dengarkan saya tante,
ketika masih pacaran, yang tidak cocok dicocok-cocokin, betul atau benar? Halo? Tapi ketika sudah menikah, mulai tercipta jurang yang semakin lebar, betul atau benar? Pertengkaran sering terjadi karena begini, saya nggak cocok lagi, saya nggak sevisi, betul atau tidak? Berapa kali saya harus menyelesaikan perceraian? Waktu itu saya mau doa malam, tiba-tiba Pak Hendrik bilang begini, Dewi sama Abraham, kamu gak usah doa malam. Loh kenapa Bapak? Itu ada pasangan yang mau bercerai. Akhirnya kami pergi ke rumah itu. Sampai di rumahnya pintu depan itu cuma terbuka setengah. Saya udah ucapkan salam begini. Salam. Nggak dengar Pak Gembala. Suami saya orang yang akan lembutkan. Salam, masih nggak dengar. Akhirnya saya bilang, kita ketok bareng-bareng. Langsung kita bilang salam. Oke, saya ketok berdua. Bak-bak kami bilang salam. Saudara tahu hebatnya jemaat itu begini. Ketika pertengkaran hebat terjadi, kalau ada hamba Tuhan datang, langsung berhenti dalam waktu yang seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Betul atau tidak? Sungkan kalau bahasa Jawanya, betul? Saya langsung bilang salam, kaget. Loh, Bapak sama Ibu sudah lama? Sudah. Akhirnya kami duduk. Saya, istrinya, ini meja, ini suaminya sama suami saya. Suami saya cuma tanya begini loh, kenapa harus ribut-ribut? Kata suami saya begitu. Itu suaminya langsung berdiri dan tunjuk istrinya. Dia bilang begini, ini Pak Abraham ya, saya cuma nirukan ya, saya hanya menirukan. Dia bilang gini, ini ya Pak Abraham, ini istri bodoh ini, bikin masalah. Saudara tahu, belum selesai suaminya bicara, istrinya berdiri, tunjuk suaminya, dia bilang gini, kamu pria yang bodoh, mau menikah sama orang bodoh. Saya hampir tertawa, kok bisa begini? Sudah, suami saya bilang, udah diam. Terus itu suaminya bilang gini, ini ya Pak Abraham ya, dia tuh gak baca Alkitab itu, 1 Petrus 3 ayat 1-5, buat wanita cerewet yang ngatur suami. Saudara tahu, istrinya berdiri, dia bilang gini, Pak Abraham, itu 1 Petrus 3 ayat 7 katakan begini ya, kalau seorang suami gak mengasihi istri, doanya terhalang, makanya proyekmu gagal. Mereka ribut, mereka berani. Suami saya sampai bilang begini, udah stop. Perempuan kalau sudah cerewetnya keluar itu susah ditahan, saudara. Aduh, saya tuh kaget, saudara. Tiba-tiba istrinya bilang begini, Bu Dewi, tahu nggak? Hati saya ini sakit. Loh kenapa? Saya bilang gitu. 10 tahun lalu dia tampar pipi kanan saya. Dengarkan baik-baik, wanita itu punya modal mengingat kesalahan pria. Betul atau tidak? Halo, dengarkan baik-baik. Satu saat ketika saya siaran radio, tiba-tiba ada seorang wanita konseling. Saking lamanya konseling, kan waktu konseling hanya 3-5 menit. Sampai orang mau telepon ke studio nggak bisa karena wanita ini konseling. Akhirnya saya harus hentikan. Oke Ibu, intinya bagaimana? Dia bilang begini, saya sakit hati sama suami saya. Daftar dosa suaminya A sampai Z itu hafal. Saya nggak tahu firman Tuhan lebih hafal atau lebih hafal sama kesalahan suaminya, saya nggak tahu. Ketika saya akan jawab, dia bilang begini, Bu Dewi tahu nggak, sakitnya bukan hanya di sini, di sana sini. Saya bilang, Tuhan, kalau orang udah sakit hati, sudah luka, dinasihati seperti apapun susah, betul tidak? Halo. Dan hari itu Pak Gembala, Roh Kudus kasih hikmat, bukan ketika saya ada di kampus teologi. Kenapa orang Kristen sekalipun susah untuk mengampuni? Roh Kudus kasih hikmat. Yang pertama, orang percaya susah untuk mengampuni karena melihat jenis dosa atau bobot dosa. Maksudnya apa Bu Dewi? Kalau kesalahan kecil sih nggak apa-apa Bu Dewi, dia cuma curi mangga, itu kan kesalahan kecil. Tapi dia pelakor Bu Dewi, dia rebut suami saya, hati saya sakit. Halo, kadang-kadang kesalahan besar menurut anggapan kita susah untuk mengampuni. Kita sudah tolong orang, dia tusuk kita di belakang. Betul atau benar? Saya sudah tolong dia loh Bu Dewi, dia ciak uang saya, dia tipu saya, di belakang dia ngomongin saya, sakit, betul? Susah untuk mengampuni karena jenis dosa dan bobot dosa. Terus yang kedua, kenapa orang Kristen susah untuk mengampuni? Yang kedua, karena melihat yang namanya frekuensi dosa.
Maksudnya apa? Saya bilang, Roh Kudus, maksudnya apa ini frekuensi dosa? Dosa yang dilakukan berulang kali seringkali membuat kita susah untuk mengampuni, susah untuk melupakan. Betul atau tidak? Saya contoh. Misalnya orang pinjam sama kita, tidak bayar, 1 kali tidak masalah, betul? 2 kali pinjam lagi, tidak bayar lagi, orang popok. 3 kali pinjam lagi, tidak bayar lagi, nyesek. Ketiga kali, lu gue, betul tidak? Susah untuk mengampuni, betul tidak? Saya punya papa itu Cina Toto, ibu saya Jawa Tulen. Ketika 2 pembantunya, yang satu dikasih papa, yang satu dibenci sama papa. Sampai saya tanya gini, Papa, Bok gitu, jangan gitu, kenapa papa mesti begitu? Sudah ya, kamu gak usah ceramah. Papa itu sekali ditipu, orang Cina sekali ditipu, susah untuk percaya, betul tidak? Halo? Betul kok? Karena kau percaya sesuatu yang mahal. Kalau anak kita bohongin kita, SPP-nya kemana? Itu data store, ternyata dia pakai uang jajan, kita masih mengampuni. Terus kedua, dapat tagihan dari sekolah, SPP-nya kenapa? Dipakai makan-makan, masih bisa mengampuni. 3 kali percaya, kita susah kasih uang untuk anak kita, betul tidak? Susah mengampuni karena kesalahan yang diulang berkali-kali. Yang ketiga, Roh Kudus sudah saya pengertian. Sekalipun orang Kristen, orang percaya susah mengampuni, kenapa? Karena melihat yang namanya rentang waktu dosa. Untuk kali ini pria aman, kali ini wanita yang tidak aman. Sering kali begini, kesalahan pasangan kita 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, kita masih ingat. Betul atau benar ibu-ibu? Loh, pria itu kan begini, bicaranya sedikit, tapi bikin hati sakit. Betul tidak? Kalau wanita kan sudah selesai, sudah, betul? Tapi pria ketika bicara hanya sedikit, tapi hati kita tergores. Betul tidak?